Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Di video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai pertanyaan dari seseorang yang bernama Andri Panjaitan, yaitu mengenai Petrus, salah seorang murid dari Yesus. Mari kita simak videonya bersama-sama. Nih, bocah tua nakal, Pak Andri Panjaitan. Silakan. Iya, dapat salam dari Pendeta Gilbert. Saya ingin bertanya mengenai Petrus ini, Pastor. Ya. Di sini kan tertulis bahwa Petrus itu memegang kunci kerajaan surga yang dia ikat di surga, dia ikat juga di. Itu maknanya apa, Pastor? Apakah maksudnya maknanya gimana itu? Itu waktu doa pagi pernah saya ajarin ya. Jadi iya, waktu doa pagi kan engkau Petrus di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, ya kan? Nah, jadi terus nanti di Matius 7 kan ada lagi Matius 24, orang bijaksana membangun rumahnya di atas Petra, ya kan? Artinya yang disebut dengan jemaat Tuhan adalah orang yang bijaksana ini yang membangun rumahnya di atas Petra, artinya mendengar logos langsung dilakukan. Itu yang namanya pengikut Kristus. Ya kan? Mendengar logos dan melakukannya, itulah jemaat Tuhan. Tapi ada orang yang punya logos tapi nggak melakukannya. Itu bukan pengikut Kristus, walaupun dia gedung gereja. Karena nggak melakukan apa? Nggak melakukan diakonia, nggak melakukan marturia. Apakah mungkin gereja tidak berdoa? Tidak mungkin. Gereja itu pasti berdoa. Tidak ada gereja tidak berdoa, pasti berdoa. Om Batin aja sudah doa kok. Jadi tidak ada gereja, tapi banyak gereja tidak berdiakonia dan bermarturia. Ya. Jadi dia tidak mendengar logos, marturia, tapi dia melakukan itu bukan jemaat Tuhan. Nah, orang-orang yang bermarturia dan berdiakonia, sangkal diri, pikul salib, hidupnya sesuai dengan logos dan melakukan, apa yang dia ikat di dunia akan terikat di surga. Karena kalau kita melihat ya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, ada blueprintnya di surga. Di dalam alam roh maksudnya. Kalau bilang surga, itu artinya bisa tiga ya. Satu memang langit, sky. Atau heaven ini kan juga sering disebut sky. Ya, kalau orang Jerman sama, pokoknya Himmel. Ya kan? Haven ya, atau Himmel, atau Haven itu ya. Tapi yang kedua, itu adalah tempat alam semesta. Yang ketiga itu alam roh. Itu ya. Nah, jadi kalau bilang surga itu artinya juga bisa alam roh. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di Uranon. Ya kan? Di alam roh maksudnya. Jadi ketika kalau kita melihat nanti di dalam Daniel 10, ada penguasa Persia, penguasa Yunani, apakah itu Kores atau si Alexander the Great? Bukan. Itu adalah spiritual, kejadian spiritual. Orang-orang kuat, itu yang dalam Efesus 6. Aku mengingat penghulu-penghulu di udara. Itu tadi ya. Nah, itu yang terjadi. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Jadi, memang kita doakan. Tetapi bukan berarti kalau Anda doakan, iman dari yang Anda doakan kan ada perbuatan kan? Iman dari yang Anda doakan, refleksi imannya. Jadi apa? Ketika kita berdiakonia, bermarturia, kita sedang mengikat loh kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya kan? Coba ya, teman-teman yang doa keliling, mubasir. Tapi kalau Anda diakonia keliling Jakarta, itu baru benar, sambil didoakan. Sambil Anda doa keliling, sambil Anda bagi-bagi makanan, itu kan Anda keliling-keliling kan, itu kan muter-muter naik motor kan, naik mobil. Doakan. Gitu ya. Sambil didoakan, sambil membaca Tuhan kapan lawat Jakarta Tuhan. Ya supaya Anies Baswedan dicopot.
Ya kan, yang nggak usah dicopot-copot sendiri sih. Ya kan. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Andri Panjaitan mengenai tentang Petrus yang mana merupakan salah satu murid Yesus. Dan di Alkitab tertulis bahwa Petrus itu memegang kunci kerajaan surga yang dia ikat di bumi dan di surga. Dan inti dari yang ditanyakan oleh Saudara Andri Panjaitan adalah apa makna dari tulisan tersebut? Lalu Pastor Paul Sang menjawab bahwa hal itu sudah pernah dia terangkan di sesi doa pagi. Tapi Pastor Paul Sang menjelaskan kembali secara singkat, yakni Petrus itu adalah merupakan orang bijaksana, pengikut Kristus di mana dia mendengarkan logos dan langsung dilakukannya. Sebab ada yang dikatakan pengikut Kristus atau jemaat Tuhan yang memiliki logos tapi tidak melakukannya, dan itu dapat dikatakan bukan pengikut Kristus walaupun dia adalah gedung gereja, sebab mereka tidak melakukan diakonia dan marturia padahal gereja itu pasti berdoa akan, tetapi banyak gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia. Jadi intinya apa yang diikat di dunia akan diikat juga di surga. Silahkan para penonton menilai sendiri. Penjelasan dari Pastor Paul Sang, dan silahkan berpendapat dan memberikan penilaiannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Daniel 10, lihat perikopnya.